kembali lagi bersama Mang Ardi. Iya, ini segmen baru guys bersama Mang Ardi lagi. Semoga bisa video-video Mamang bisa membantu kalian guys. Nah, ini apakah kalian sudah cukup terbantu dengan video-video Mamang yang cukup banyak itu guys? Komen saja guys di bawah kalau misalnya ada suatu keluhan atau gimana. Mungkin Mamang kurang jelas atau mungkin materinya kurang greget ya. Nah itu komen saja guys di bawah. Oke, kita masmud dulu. Masmud masa muda. Ini di segmen kali ini kita mau membahas suatu cabang matematika yang menurut Mamang ini cukup abstrak guys ya. Jadi ini harus apa ya, harus kalian sudah mempunyai apa ya, ini intinya adalah mata kuliah yang salah satu mata kuliah terabstrak yang kalian itu untuk menguasainya kalian harus sudah mempunyai modal, mempunyai skill matematika yang dinamakan rigor guys. Nah artinya tahap asas. Nah itu atau ya kemudian mata kuliah prasyarat untuk mengikuti materi ini adalah aljabar. Itu sudah pasti guys, karena ini adalah struktur aljabar. Jadi ini adalah aljabar, intinya adalah salah satu cabang dari aljabar dan dia merupakan core dari beberapa materi aljabar lainnya ya. Jadi materi aljabar lainnya biasanya itu merujuk pada materi yang ini. Nah, struktur aljabar. Nah, kemudian ya dia adalah salah satu peran sangat penting, baik itu untuk matematika ya, khususnya untuk matematika yang tingkat lanjut ya, aljabar tingkat lanjut. Struktur aljabar ini adalah pintu gerbangnya. Nah, ibarat kayak analisis tuh analisis realnya guys. Nah ini walaupun kalau menurut Mamang sih lebih abstrak struktur aljabar ya daripada analisis real. Jadi analisis real tuh masih belum terlalu abstrak ya, kalau dibanding struktur aljabar ini jauh lebih abstrak. Bukan jauh lebih abstrak sih, cuman lebih abstrak struktur aljabar guys. Nah oke, itu jadi aljabar kalian harus benar-benar matang guys. Kalian harus benar-benar paham konsepnya. Kemudian mungkin ya teori bilangan ya, itu juga ini supaya memahami gitu ya, karena ini perumuman guys. Oke, kita langsung saja guys. Ini belum ya? Oh ini sudah nih. Ini kebanyakan notif. Oke langsung saja, 1, 2, 3, 4 operasi. Nah ini ya, ternyata di matematika itu ada juga operasi guys. Apa itu operasi itu ya, kita langsung saja nih. Diberikan himpunan tok kosong. Jadi ada himpunan tok kosong G1 dan G2 guys ya. Tok kosong dia operasi adalah pemetaan dari G1 pangkat N ke G2. Katakanlah nama operasinya adalah segitiga ya, atau delta. Apa ya bacanya yes? Karena segitiga ke segitiga ya nanti ya. Ya katakanlah segitiga itu ya, segitiga. Nah ya jadi operasi kalau seperti yang kita kenal sekarang biasanya guys, operasi itu kan ada penjumlahan, perkalian, pembagian sama pengurangan ya kan, yang sering terpakai di materi aljabar itu. Nah di sini guys operasinya nggak tahu lagi nih, nggak ada rumusnya, kita nggak tahu rumusnya apa. Yang penting dia disimbolkan dengan ini segitiga. Kita tidak tahu nih penjumlahan kah, pengurangan kah, perkalian kah, pembagian kah, tidak peduli. Nah sehingga dibikinlah segitiga gini ya. Makanya di sini perumuman namanya guys, perumuman dari operasi yang kalian kenal gitu. Oke, simbol Gn maksudnya adalah ini ya, Cartesian produk ya, seperti biasa G pangkat N ini ya adalah ini tuple. Oke, dalam hal yang sama dengan 2 dan G1 sama dengan G2, pemetaannya disebut operasi biner. Nah apa itu operasi biner? Jadi operasi biner itu operasi yang dari G1 ke G1 terus G1 dipasangkan lagi ke G1 guys. Nah itu operasi biner. Oke, jadi ada yang bilang operasi biner itu adalah operasi yang tertutup gitu ya. Nah itu sama saja guys. Kalau dosen kalian mengatakan bahwa itu adalah operasi tertutup, it's okay guys, ikuti saja ya.
Oke. Contoh operasi biner apa? Nah, operasi biner itu penjumlahan guys, penjumlahan misalnya ya. Penjumlahan itu kan misalnya 1 tambah 2 berapa? 3 misalnya. Berarti itu adalah operasi dari 1,2 dipetakan ke 3 gitu. Nah, kayak gitulah. Ya, jadi sebenarnya bahasa lain dari kayak penjumlahan apa ya, cuman kita menggunakan bahasa matematika yang lebih umum, guys, untuk menyatakan bahwa ini adalah operasi. Nah, praktiknya sama persis kayak yang di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu namanya operasi biner ya. Nah, kalian bayangkan gitu saja ya. Pokoknya ada 2 bilangan, dioperasikan, hasilnya nanti jadi bilangan lagi. Bentar, ini bukan bilangan ya. Kita tidak bicara bilangan di sini. Kita nggak tahu nih, karena di sini himpunan tak kosong saja. Bisa jadi ini bukan bilangan ya. Bisa jadi fungsi, bisa jadi matriks gitu ya. Nah, itu. Jadi ini perumuman. Kita melepas dari ketergantungan terhadap yang namanya angka dan bilangan. Nah, itu. Maksudnya begini ya. Kita tetap melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, cuman bukan pada angka lagi gitu. Dan rumusnya pun berbeda nantinya. Bisa jadi berbeda gitu. Kita tidak peduli rumusnya seperti apa, cuman yang kita pandang adalah dia sebagai operasi dari memetakan dari 2 objek dihasilkan kepada 1 objek yang baru gitu. Nah, gitu, yang sejenis. Itu operasi, nah itu namanya operasi biner tadi ya. Oke, langsung nih, contoh operasi. Nah, ini contoh operasi guys. Misalnya dari X, Y, Z ya, ke dari R3 ke R gitu ya, R3 ke R. Nah, ada maksimum. Nah, maksimum dari misalnya ada kita 3 punya bilangan ya, X, Y, Z misalnya ya. Nah, cari maksimumnya. Maksimumnya kan pasti salah satu daripada ini. Nah, jadinya itu adalah memetakan pada nilai tertinggi dari X, Y, Z. Nah, itu. Jadi operasi maksimum ini terus. Jadi maksimum termasuk contoh dari operasi yang kalian mungkin tidak familiar ya. Kalau penjumlahan sudah jelas itu, jadi memang tidak jelaskan di sini lagi gitu. Cuman yang tidak jelas, cuman sekalian sebenarnya kenal, cuman kalian tidak tahu kalau itu adalah operasi gitu. Kayak maksimum kan, nah maksimum ini kalian baru tahu mungkin sekarang nih kalau ini adalah operasi. Gimana dong? Operasi tipe X min Y apa nih ya? Tipe X min Y apa ya? Permutasi. Oh, permutasi guys. Permutasi ternyata operasi juga ya, menukar tipe X ditukar ke Y ditukar ke X gitu. Jadinya dia berarti hasilnya nanti YXZ ya, YXZ. Nah, ini dia nih, ini rumusnya nih ya. Nah, ini, nah itu juga contoh dari operasi, tapi dia ke R3, jadi hasilnya R3 ya. Jadi dia koordinat lagi nih hasilnya nih. Kalau yang tadi, kalau yang maksimum nih R saja, karena salah satu dari ini. Jadi dia bilangan gitu. Kalau ini koordinat, karena dia permutasi. Jadi dia petakan dari koordinat ke koordinat lagi. Nah, oke ya. Selanjutnya penjumlahan XY, memetakan XY ke, oh ini ya, nih dia yang kata Mamang tadi ya, penjumlahan. Nah, kalian ini pasti sudah kenal nih. Cuman ini disajikan dalam bentuk bahasa fungsi ya, dalam bahasa operasi tadi. Ya. Nah, ini nama operasinya ini, simbol operasinya tambah ya, tanda tambah ini. Jadi tanda tambah memetakan dari XY ke X plus Y. Artinya X plus Y itu hasilnya berupa bilangan lagi ya. Nah, gitu. Oke, itu ya. Pembahasan kita pada materi ini berfokus pada operasi biner saja ya. Cukuplah operasi biner saja ya. Nanti makin susah, makin rumit ya. Operasi yang lain. Lagian biasanya operasi yang paling sering digunakan adalah operasi biner guys. Itu populer banget gitu. Oke, misalkan kita punya himpunan tak kosong G dan operasi biner delta atau segitiga gitu ya. Memang bilang apa ini ya? Segitiga aja kali ya, segitiga gitu ya. Delta lebih enak, delta ya. Lebih enak delta. Jadi memang bilang ini delta ya, ini delta aja gitu. Jadi delta ini dari G cross G ke G itu dengan rumus, oh nggak ada rumusnya. Iya. Dan operasi biner ini, misalkan kita punya ini ya, kemudian kita punya operasi ini guys, nggak entah apalah rumusnya. Kemudian untuk setiap AB anggota G cross G
peta atau hasil operasi dari A, B ini kita tulis dengan simbol ini. Nah, sama kayak ini guys. Nah, peta dari ini kita simbolkan dengan X plus Y. Berarti ini adalah A delta B. Nah, A delta B jadinya ya. Tuh. A delta B. Jangan sampai ketukar. Nah, penting guys. Ini jangan sampai ketukar. Yang sebelah kiri itu diletakkan di sebelah kiri juga. Oke? Yang sebelah kanan diletakkan di sebelah kanan juga. Kalau misalnya B-nya di kanan berarti B-nya di sini. Jangan sampai ketukar, B-nya sebelah kiri, A-nya sebelah kanan. Itu nanti maknanya beda, guys. Oke. Nah, ini dia nih. A, B, B, A. Nah, salah nih. Ini salah nih. Yang benar adalah seperti ini. A-nya sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Sesuai dengan posisinya, ya. Jangan sampai ngambil jalan orang gitu. Kalau misalnya jalan kita itu, kalau jalan itu jalan sebelah kiri, jangan sampai kamu berjalan di jalur yang sebelah kanan. Nah, itu bisa ketabrak mobil kamu. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Suatu operasi biasanya dituliskan menggunakan tabel jika himpunan asalnya berhingga. Nah, kalau himpunannya berhingga, guys, misalkan ya G-nya ya 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, misalnya operasinya delta B-nya adalah maksimum dari AB. Nah, kita bisa tuliskan sebagai tabel ya, namanya ini tabel Cayley ya, tabel. Tahu nih Cayley apa sih ini bacanya kayak gimana sih? Cayley kali ya. Tabel Cayley. Nah, oke, kita lihat di sini guys. Ini. Nah, ini sebelah kiri, ini bagian A-nya ya. Jadi kita tulis begini. Kemudian kita daftar seluruh anggotanya di sini. Di sini dan di sini. Ya. Nah, mendaftarnya itu terserah saja ya posisinya, mau 2 lebih dulu, mau 1 belakangan gitu tidak masalah. Yang penting semuanya terdaftar dan di sini juga terdaftar ya. Tidak harus sama juga di atas sama di bawah, ini tidak masalah ya. Tapi akan lebih baik jika sama, guys. Akan lebih baik jika seragam. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4 dulu. Nanti yang di bawah ini juga 1, 2, 3, 4 gitu ya. Biar rapi saja, guys. Tapi kalau kalian ini sukanya yang ekstrim-ekstrim, nah berarti ini boleh ditukar-tukar gitu ya. Tidak masalah. Karena pada hakikatnya kita tidak tahu ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi kita tidak bisa juga mengurutkan gitu. Jadi terserah saja urutannya, suka-suka saja. Nah, tapi harus semuanya didaftar ya. Gitu. Kemudian yang ini adalah untuk operasi yang sebelah kiri ya, unsur yang sebelah kiri. Yang ini adalah untuk unsur yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita hitung ya. Sekarang kita ini. Nah, ini sebenarnya kosong ya Mas ya guys. Ini sebenarnya kosong ini. Ini sebenarnya kosong. Ini sebenarnya kosong kayak gini. Nah, setelah itu dapat angka-angka yang di dalam sini dari mana? Dari melihat ini, rumusnya ini ya. 1 dioperasikan ke 2, 1 delta 2 berapa? 2 sama 1 lebih tinggi besar yang mana? 2 ya, berarti 2. 1 ke 1, 1. 1 ke 4, 4. 1 ke 3, 3. Kemudian di sini 4, 4, 4 kayaknya 4 ya. Karena pasti lebih 4 tuh paling gede udah ya. Kemudian sini 2, sini 2, sini 4, sini 3. Kemudian di sini 3, 3, 4, 3. Nah, seperti itu guys. Dapat dari mana ya ini ya? Mana yang lebih besar? Nah, ini 3 dengan 2. Berdasarkan rumus ini. Oke, guys. Kemudian apa lagi nih? Oh, ada latihan guys. Untuk G himpunan huruf alfabet kapital didefinisikan. Jadi G ini adalah himpunan seluruh huruf alfabet kapital, guys. Didefinisikan delta G ke G dengan rumus. Waduh, ini panjang ya. Oke, nggak masalah, guys. Kita data saja nih, mudah sempat ya. A sama dengan A apabila A alfa atau beta ada yang menjadi huruf vokal. Sama dengan beta sendiri kalau dia konsonan keduanya. Huruf vokal itu apa sih? A. Vokal adalah A, I, U, E, O. E, O. Nah, ini adalah vokal ya, vokal. Huruf vokal.
Jadi kalau ada salah satu yang antara 5 ini, maka dia akan dipetakan ke A. Ke A ya, ke ini. Nah, itu. Oke, menarik ya. Mari kita buat tabel Cayley-nya. Cayley of the Cayley. Kita bikin seperti ini. Semoga muat ini ya. Waduh, panjang ini. Wah, panjang guys. Gimana nih? Apakah kita restriksi saja nih? Kita bikin sampai A, B, C, D, E, F, G, H, I saja ya. Sampai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai J saja ya. Supaya nggak kebanyakan. Nanti kalian juga bingung gitu. Ya. Jadi sampai J saja ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G. Ini terlalu rapat ya, tidak bisa terlalu rapat nih. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, A, B, C, D, E, F, G, A, O, A, O, A, O, A, A, B, A, B, A, B. Ini A semua nih jadinya ya, karena ada A-nya. Kan kalau ada vokal, ini kan A ketemu A lagi, A ketemu C, A lagi gitu ya, karena A itu vokal gitu. Nah, kalau dia vokal dia dibetakan ke A. Nah, jadi ini A nih semua nih. Ya. Kemudian nah, ini berarti ke bawah nih A juga nih. Nah, A juga nih karena ada vokal. Nah, ini A. A semua bosku. Oke. A ketemu A, A. Kemudian A ketemu B, A juga. A ketemu C, A ketemu C. Salah. C ketemu A ya. C ketemu A itu A. D ketemu A, A juga. E ketemu A, A juga. Dan seterusnya. Kemudian kita untuk yang B ya. B ketemu B. Ini sama-sama konsonan. Berarti dia B. Yang sebelah kanan ya. Kalau dia konsonan, maka dia dipetakan ke huruf yang sebelah kanan. B ketemu C, C. Yang kanan ini kan. Nah, dengan seterusnya ya. B, D. Nah, ini vokal guys. E ini vokal nih. Oh, dia berarti E nih. Benar nih, E. Karena dia enggak dong. Kalau dia vokal dia dipetakan ke A. Jadi A. Kalau ketemu vokal dia ketemu A. Jadi ini F, ini G, ini H, ini A, ini G. Nah, kemudian C ketemu B. Kanan lagi ya. C ketemu C, C ketemu D, ini A, ini F, ini G, H, A, J dan seterusnya ini ya. Sama nih kayaknya ke bawah-bawah nih. Paling-paling ini nih. Paling-paling ini nih yang sama nih. A lagi nih. A. Karena dia vokal ya. Karena ada vokal. Nah, gini. Dan seterusnya guys. Ini selesaikan ya. Ini ya. Selesaikan. Nanti nah itulah. Jadi tabel ini menunjukkan ini perannya tabel ini guys sama mirip seperti kayak grafik fungsi gitu ya. Nah, itu persis. Kalian sudah belajar kan cara membaca grafik fungsi di kalkulus. Nah, kira-kira seperti itu guys. Tapi di sini kan nggak ada ya. Kita bukan bicara bilangan, makanya kita susah membuat tabelnya seperti yang di kalkulus gitu. Sehingga ada tabel Cayley ini yang masih mengakomodasi ya, memberikan akomodasi gitu ya untuk kita tetap membaca atau mengekspresikan operasi ini dalam bentuk tabel gitu. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.